Boleh. Boleh lah kita minum dulu. Boleh. Mungkin nanti ada yang sponsor ikan apa yang ingin menyumbangkan air minum, biar nggak air minum, air putih aja biar nggak tawar nanti, biar pikirannya fresh. Nah, biar fresh dulu. Nah, Oyin. Udah. Nah, untuk basket itu gimana Oyin? Alhamdulillah di basket itu jadi kepercayaan dari teman-teman saya dan pelatih saya itu dipercaya jadi kapten juga di tim sekolah ya. Sangat menginspirasi ya. Nah, ini loh pemudi yang bisa memberikan bergairah, menghidupkan gairah, menginspirasi masyarakat Indonesia khususnya. Nah, kenapa? Dari Oyin, dari yang cungkring ini, yang tinggi, yang nggak punya otot, tapi bisa mewakili di Kabupaten Tuban, bukan mewakili saja, tapi biar bisa membawa nama tim dan bisa menjadi kapten di Kabupaten Tuban. Meskipun juara berapa? Di Kajari Cup kemarin juara 1. Oh, juara 1. Terus Sport Cup itu Jatirogo juara 2. Oh, 2 tahun berturut-turut. 2 tahun berturut-turut. Jadi kapten. Tapi pernah main Perseman Poprov juga. Iya, sebentar. Nah, mungkin apa sih yang membuat Oyin ini semangat atau gimana? Mungkin atau mungkin kebanyakan orang kan kalau ingin sukses itu kan karena melihat orang tuanya, melihat dari apapun itu, orang tua aku gini, orang tua aku gini, saya ingin harusnya sukses ya gimana. Nah, menurut Oyin kenapa kok bisa semangat sekali? Sudah menjadi paskibraka, terus sudah menjadi tim basket dipercayai. Nah, itu gimana? Kalau pribadi saya itu yakin kalau saya itu bisa, saya mampu. Terus orang tua saya itu juga mendukung. Jadi saya ya mengembangkan bakat saya gitu. Gitu ya. Berarti tidak menyanyiakan peluang untuk orang tua yang memberi semangat, terus teman-teman juga memberi semangat. Iya banget, teman-teman saya support system lah, orang tua saya juga. Bukan pacar ya. Bukan. Nah, ini adalah Oyin, Ananda Oyin yang bisa menginspirasi di channel Indonesia Pinggiran. Oyin bisa yang lihatnya, yang tadi saya ucapkan, muda, beda, berdaya. Bisa? Berdaya, oke. Indonesia Pinggiran, muda, beda, berdaya. Itu kenapa kan muda, beda, berdaya? Karena kita sebagai pemuda itu harus beda. Nah, kalau kita nggak beda, nggak mungkin kita berdaya. Yang paling menonjol kan yang beda. Ya, gitu. Mungkin Ananda Oyin ini bisa memberi motivasi kepada adik-adiknya di SMA. Jadi Jatirogo ya? Jatirogo. Bisa memberi motivasi kepada Jatirogo atau gimana? Teman-teman, untuk yang punya bakat, yang belum terekspos, kita usaha sedikit untuk kita menunjukkan bakat kita, agar SMA itu juga tahu kita punya bakat ini, kita punya bakat itu, gitu. Dan kita harus bersemangat, gak boleh pantang menyerah. Ya. Gitu. Nah, sih. Yang saya tanyakan itu sekarang gini, mendalam ya. Yang ingin kamu ucapkan terima kasih kepada orang tua. Boleh? Boleh. Makasih ayah sama ibu sudah jadi support system yang baik untuk saya. Jadi semuanya yang saya lakukan itu didukung. Cita-cita saya juga disupport banget, bahkan sampai riwah-riwih ke sana untuk saya gitu. Sedekat apa sih Oyin sama orang tua? Deket banget, malah kalau jauh dikit itu kangennya waduh. Karantina itu 1 bulan ya. 1 bulan. Kangen bulan sama ibu di rumah kan nggak pegang HP sama sekali. Terus sekarang udah punya HP ibunya? Udah kontekan. Tapi waktu mau berangkat ke sini tadi izin. Harus izin ya. Nah, boleh disebutkan prestasinya Oyin waktu atau penghargaan waktu sekolahan itu dikasih apa, waktu terus disuruh sambutan kayak atau apa waktu sekolahan?
yang paskib Paskibraka. paskib itu Juara. paskib itu selalu diantar waktu kesana kesini diantar, terus waktu pulang juga disambut baik. Terus yang juara kemarin itu basket itu juga saya kapten itu nyerahin piala ke Pak Dirisman, itu kepala sekolah gitu. Di sekolah sangat mendukung sekali untuk Iya, sekolah sangat mendukung sekali untuk bakat para bakat. siswa. Terus yang apa ya, saya sampai lupa karena sedih ya, ini membahas tentang orang tua ya. Nah, untuk aktivitas untuk persiapan di Poluan itu apa ini? Sejauh ini sih udah ikut bimbel, Bimbel, tapi ya cuma Sabtu Minggu karena Senin sampai Jumatnya kan sekolah. sekolah. Terus setiap sore itu kadang latihan fisik sama masalah juga. Terus Malamnya latihan akademik seperti bahasa Inggris, matematika, psiko, TWK, TU gitu. nggak capek? Capek sih capek, cuman ya nggak saya rasakan aja. Ini kan buat masa depan saya juga, nanti sip. biar saya enak di masa depannya. Gitu. Kita doakan Mbak Oyin bisa tercapai cita-citanya, bisa dimudahkan waktu pendaftaran, waktu apapun itu bisa dimudahkan. Intinya lolos gitu. Nah, untuk pernah nggak sempat mengeluh atau ya aku kok gini ya, pernah mengeluh nggak? Mengeluh itu wajar ya, kalau Terus manusia. Dulu waktu awal bimbel itu kan saya nggak larang belas gitu loh, nggak larang belas, belas. berhenti sama sekali. Iya, nggak berhenti sama sekali. Jadi ya, saya kok gini, capek banget ya gitu loh. Awalnya gitu, tapi kayak lama-kelamaan mikir lah, ini buat masa depan saya sendiri. Jadi saya harus semangat jalan ini kayak gitu. Kalau ini menyikapi dari gagasan dari saudari Oyin, kalau dan menurut saya pribadi, kalau ingin apapun, kalau ingin tujuan apapun itu satu, kita pasrahkan dulu. Kita pertama niat, terus usaha, pasrah, dan terutamanya kita nurut. Yang intinya positif ya. Kalau buat kita positif, kita nurut gitu. Nah, untuk Oyin ya, waktu pas dibakar, terus waktu pengibaran bendera kayak gitu, perasaannya gimana? Waktu dari sekian banyaknya dari 200 terus terpilih jadi berapa? 70 sekian. 70 sekian. Nah itu gimana? Didikan banget waktu pas bendera ini takut kebalik atau gimana gitu kan. Ya kan pasti kan gitu, kalau gagal nangis banget tuh kita. Jadi ya kita kan latihan ya, latihan hampir 1 bulan itu kayak gini, nggak boleh nyanyain latihan selama 1 bulan kayak gitu, harus berhasil lah. Nggak berhasil gitu ya. Oke. Tapi semisalkan kalau terbalik itu nggak lucu ya guys. Nanti kayak dipasang sama anak kecil yang viral itu, dia viral gara-gara manjat gitu ya. Iya. Keren. Sih. Kayak itulah. Kita harus bangga bagaimana untuk yang waktu di Surabaya zaman dulu ketika mau pengibaran bendera merah putih aja, dia sambil memanjat rumah, memanjat apapun yang dia panjat, terus dia mengibarkan bendera dan dia ditembak satu kali, jeder, kena dadanya, ditembak 2 kali kena kakinya, ditembak lagi kena dadanya lagi. Dia pun sampai merintih merangkak sampai ingin memanjat dan mengibarkan bendera merah putih. Mungkin itu simple, mungkin itu biasa bagi pemuda-pemudi yang belum merasakan seperti itu. Tapi yang benar-benar merasakan itu sangatlah dramatis, terus sangatlah gimana ya, berbahaya buat dirinya. Soalnya kenapa? Nah, darah menjadi saksi, keringat menjadi bukti. Nah, dari 1945 Indonesia kemerdekaan. Mungkin karena siksaan, mungkin karena keluhan. Nah, itu bisa menjadi doa. Nah, kini saudari Oyin, prosesnya ketika keringatnya jatuh dari tanah, ketika doanya kita panjatkan kepada Yang Maha Kuasa, kita yakinkan kepada Yang Maha Kuasa, pasti suatu saat ya, yakinlah
pasti Ananda Oyin bisa mencapai targetnya, cita-cita menjadi polwan. Amin. Nah, mungkin itu ya yang saya sampaikan. Kenapa saya mengundang Altair Oyin, karena saya mengingat waktu pengibaran bendera merah putih itu saya benar-benar merasakan ya, ketika ditembak satu kali kena dada. Biasanya dada saya melo, galau, terus ditembak. Mungkin saya bisa merasakan sakitnya, betapa sakitnya, terus betapa merintihnya gitu. Nah, gimana tanggapannya Oyin ketika misal di waktu itu Oyin mau mengibar bendera ditembak? Mati, gak bisa berkata-kata lah kalau mati. Gak bisa berkata-kata, pastinya dalam kurungnya mati. Tapi kenapa dia ditembak 3 kali aja pun masih bisa berdiri, masih bisa merangkak untuk pengibaran bendera merah putih. Maka dari itu jangan sepelekan bendera merah putih, pajang bendera merah putih. Dan Pancasila, pajang bendera Pancasila. Jangan malu pada orang-orang sosokan majang, sosokan ini enggak sosokan, tapi kita bernasionalisme. Gimana kita untuk bernasionalisme kalau ingin kita merdeka, kalau ingin pemikiran mindset kita jauh di depan. Mungkin bisa diminum lagi biar nggak tegang, biar relax, minum sambil saya ngomong ya. Nah, tujuan dari Indonesia Pinggiran ini nggak cuma itu ya, mengundang dari beberapa pemuda-pemudi yang berprestasi dan orang-orang sukses yang dari bawah bisa menjadi bupati, bisa menjadi DPRD. Contohnya nanti saya akan undang dari DPRD, wakil DPRD Tuban, Mas Imam, dan wakil bupati Mas Riyadi. Saya bakal undang sama beliau. Siapa tahu nanti Mas Bupati saya akan undang ke sini. Siapa tahu nanti beliau bisa datang ke sini. Dan untuk banyak sekali yang saya akan undang untuk pemuda-pemudi yang berprestasi dari masyarakat Indonesia khususnya. Nanti saya akan juga undang beberapa mahasiswa yang lulus LPDP di S2 di ITB, terus yang bekerja di Australia. Banyak sekali yang masuk BPG, jadi tips dan trik masuk di beasiswa, tips dan trik masuk di angkatan kedinasan tentara, tips dan trik masuk di Paskibraka, duta anti narkoba. Nah, nanti banyak sekali yang saya bakal undang. Tapi intinya yang saya undang ke sini harus berprestasi ya. Makanya Mas kalau ingin saya undang ke sini ya harus berprestasi lah, biar menginspirasi banyak pemuda-pemudi. Muda beda berdaya. Kalau kita nggak beda, kita nggak akan berdaya. Nah, mungkin yang mau disampaikan lagi motivasi terakhir untuk pemuda-pemudi Kabupaten Tuban. Iya, saya kasih tips ya untuk masuk di Paskibraka. Boleh. Yang pertama, niat sama keyakinan diri. Itu yang wajib banget. Niat, kalau nggak ada niat mending nggak usah lah ya. Keyakinan diri. Keyakinan diri ini buat apa sih? Buat membangun motivasi diri sendiri. Yang kedua, latihan hamin 2 bulan sebelum tes. Yang ketiga, doa. Perjuangan tanpa doa hambar ya. Rasanya cemplang. Ya. Terus? Ya sih, itu aja, cuma 3, nggak lebih. Nah, tips dan trik dan dari Mbak Oyin. Nah, saya menyimpulkan bahwa Bapak I.R. Soekarno pernah berkata, berikan saya 10 pemuda, saya akan bincangin dunia ya ini. Ananda Oyin yang cungkring tinggi tapi dia nggak berdaya, tapi jangan melihat dari sisi negatifnya ya, sisi gelapnya, tapi lihat dari sisi positifnya yang improve-nya Ananda Oyin ini bisa menjadi terpilihnya dari Paskibraka, terus menjadi tim basket Kabupaten Tuban, kapten juga. Nah, inilah yang di gagasan dari Bapak I.R. Soekarno, berikan saya 10 pemuda, saya akan guncangkan dunia. Nah, ini Ananda Oyin, dan kita doakan semoga Ananda Oyin ini bisa masuk di Polwan. Amin. Apa yang dia cita-citakan, apa yang dia doakan dan dia usahakan, dia dimudahkan. Amin. Nah, mungkin channel mungkin nanti yel-yelnya bisa apa? Muda beda berdaya. Oke. Siap? Siap. Boleh minum dulu.
Terus. Oke, siap? Ya. Indonesia Pinggiran, muda, beda, berdaya. berdaya. Terima kasih, tonton terus di Indonesia Pinggiran, pantau terus, dan jangan lupa like, komen, dan klik tombol subscribe dan share yang banyak ke teman-temannya, ke orang tuanya, ke sahabat-sahabatnya, ke pacar-pacarnya. Kalau punya pacar, share yang banyak-banyak. Karena apa? Dukungan kalian adalah semangat saya. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Didi Mukrianto, DPR RI Indonesia, yang sudah menyumbangkan dari SAN ini. Karena terima kasih banyak, saya tidak bisa mengucap banyak-banyak terima kasih karena saya sangat syukur sekali karena sudah disumbangin. Jadi saya sangat semangat untuk menginspirasi banyak pemuda milenial. Terima kasih Bapak Didi Mukrianto. Salam hormat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.